Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan di Tribun Bakudapa weekend ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persoalan masalah sampah dan solusi. Dan saya kira ya di weekend ini tidak ada salahnya ya kita bincang-bincang. Mungkin ada yang berpikir kenapa soal sampah ya. Saya kira masalah sampah ini adalah masalah yang seksi juga ya untuk dibicarakan di weekend ini ya. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Bung Marlon Kamagi yang merupakan CEO, founder Baciraro Recycle ya. Ya, Recycle. Dan seperti biasa walaupun saya sudah menginformasikan, tetap saya akan meminta kepada Bung Marlon ya, Bung Marlon untuk menginformasikan lebih detail akan profil dari Bu Marlon. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Marlon Kamagi. Saya dikenal sebagai aktivis bank sampah di Sulawesi Utara. Dan seperti dikatakan Pak Aswin tadi, saya kebetulan yang mendirikan startup digital. Perusahaan rintisan baru berkaitan dengan waste management atau pengelolaan sampah. Dan tahun 2020 sebagai pemenang untuk kompetisi startup digital di regional Manado. Ya. Dan Tribuners ya, tentu kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung berbincang-bincang ya, kita akan langsung berbincang-bincang terkait dengan persoalan sampah dan solusi seperti tema yang saya sudah utarakan tadi. Ini saya ingin juga Tribuners mengetahui dulu profil dari Bung Marlon ya. Bung Marlon sejak kapan kemudian beraktivitas di peduli terhadap sampah, yang menjadi aktivis yang bergelut bagaimana mengatasi sampah di Sulawesi Utara, dan apa yang membuat Bung Marlon ini tertarik ya, itu saya kira awal. Oke, baik, terima kasih. Saya bergelut di bidang persampahan ini waktu selesai kuliah S2 dari Unhas. Saya di sana dapatkan bagaimana Makassar dengan program Green and Clean City, kemudian bagaimana mengelola sampah organik dari rumah dengan keranjang Takakura waktu itu, dan saya juga terlibat dengan The Climate Project International. Kami berdiskusi tentang isu perubahan iklim dan pemanasan global, dan ini mendorong saya untuk care, peduli masalah lingkungan. Kemudian waktu saya kembali ke Manado, saya mencoba mencari referensi bagaimana kalau saya bisa memulai mengelola sampah itu dari rumah. Paling tidak sampah organik itu tidak perlu dibuang keluar, tapi selesai dari dalam rumah, dari halaman rumah. Saya kemudian akhirnya ketemu dengan sebuah lembaga yang membawa saya kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup waktu itu, provinsi, untuk program bank sampah pertama kali tahun 2012 di Pulau Bunaken. Program bank sampah ya? Ya, itu bank sampah pertama yang kami inisiasi. Kemudian sendiri, kemudian memanggil berapa teman itu? Ya, itu akhirnya berbekal dari situ, ternyata permasalahan sampah di Bunaken itu bukan orang Bunaken pesampah. Itu datang dari 5 sungai di mainland. Itu yang jadi permasalahan. Ternyata masalah sampah di laut itu bukan orang laut, orang pulau pesampah, tapi orang daratan ini yang buang sampah sembarangan, dibawa ke sungai dan hanyur ke laut. Dan termasuk itu dari Manado, dari Minahasa ya, dari mana? Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara, ya itu yang ada 5 sungai itu. Jadi memang yang berkontribusi terkait dengan permasalahan sampah di laut, khususnya di Taman Nasional Bunaken itu adalah dari mainland. Dan sejak itu saya berpikir bahwa permasalahan bukan di laut, tapi masalahnya di darat. Di darat ya. Dan waktu itu kita coba bergerak ke daratan dengan program bank sampah digital. Saya mulai dari Minahasa Utara 2016. Pertama kali pakai aplikasi bank sampah. Maksudnya ya gimana dengan bank sampah digital? Gimana? Boleh dijelaskan? Kalau bank sampah yang biasa, kita kan cuma pakai catatan biasa, pakai manual semua. Tapi kalau kita pakai digitalisasi, itu ada aplikasinya. Bisa di-download di handphone. Kemudian kalau bawa, itu tidak perlu lagi pakai buku tabungan biasa, tapi sudah ada di handphone. Hari ini bawa sampah plastik berapa banyak, kertas berapa banyak, ditimbang, langsung terkonversi rupiah.
Dan itu bisa misalnya kita membutuh pulsa, bisa langsung transaksi. Transaksi ya. Bahkan bisa transaksi. Artinya ini sudah bisnis ya. Ya, Bisnis. artinya gini, karena permasalahan sampah itu kan sampah kalau dipilah adalah sumber daya. Nah ini bahkan kita bisa konversi sampah jadi emas. Ini mini gold. Ini ada angka tertentu kalau sampah kita bawa ke bank sampah, kita taksasi harganya mencapai angka 30.000 misalnya, bisa ditukar dengan emas mini gold seperti ini. Artinya yang menjadi titik dari bank sampah itu sebenarnya edukasi. Memilah sampah karena sampah terpilah adalah bahan baku daur ulang. Terpilah biasanya gimana? Boleh dijelaskan ke iya. Tribuners ya, terpilahnya gimana? Nah, ini yang kan banyak masyarakat memilah ya, mungkin sampah basah, sampah kering atau gimana, Ya. sampah kimia. Nah, ini yang menarik. Saya mungkin agak sedikit flashback ke belakang. Ya. Bahwa Indonesia itu dinyatakan sebagai, ini berdasarkan penelitian dari Jambek 2005 ya. Dia bilang Indonesia adalah negara pengkontribusi sampah plastik nomor 2 di dunia. PBB mengatakan bahwa tahun 2050 di laut nanti lebih banyak plastik daripada ikan. Aduh, ini bahaya ini. Jadi ini apabila ada terwujud itu ya, prediksi itu tercapai ya. Ya permasalahan kita ini ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu tempat pertemuan 3 alur pelayaran. Jadi nomor 1 pengkontribusi sampah di laut itu China. Nomor 2 Indonesia, nomor 3 Filipina. Sampah di laut ya. Sampah di laut. Pengkontribusi. Ya. Iya, artinya kita ada di Sulawesi Utara. Ini pertemuan ada Filipina di atasnya lagi ada China. Di Pasifik itu ada pulau yang terbentuk dari akumulasi pertemuan sampah-sampah di seluruh dunia. Terbentuk dari sampah jadi satu pulau. Iya. Dan ini yang kita bicara tentang isu mikroplastik. Bahwa sampah itu plastik khususnya. Kalau dia hanyut ke laut, dia bisa jadi serpihan kecil, dimakan ikan terkontaminasi plastik, dan kita makan ikan dan kita pun makan plastik. Ikan plastik ya. Itu hal-hal yang menurut saya bahwa itu perlu kita mengancam pahami, ya, berbahaya ya. Itu kalau kita buang sembarangan. Kalau kita bakar, sampah plastik itu kalau dibakar, nah PBB juga mengklaim kemarin bahwa sampah plastik kalau dibakar, dia akan menghasilkan gas dioksin. Dioksin itu adalah gas pemicu kanker nomor 1 di dunia. Jadi kalau sampah yang kita lihat, berserakan, menghilangkannya gimana? Dibakar saja. Ya memang dari hadapan kita hilang, tapi dia ke udara dan dihirup oleh semua orang. Dan itu akan berdampak kesehatan ya. Memicu kanker. Yang menarik sebenarnya, saya kemarin dikirimin teman dari Swiss yang dukung kita di Baciraro kemarin. Judul film Trust. Dia kasih lihat itu bagaimana perang Amerika lawan Vietnam. Jadi untuk mengalahkan Vietnam, Amerika sempat menebar gas dioksin tadi. Dan ditunjukkan gambar itu sangat mengerikan kalau manusia terkonsumsi. Efeknya. Ya. Dan itu hal-hal yang menurut saya perlu menjadi bahan pertimbangan di kita, bahwa permasalahan sampah itu bukan hanya sekedar merusak lingkungan, tapi juga itu mengancam keberlanjutan manusia ke depan. Nah, kalau saya mau lebih lanjut tentang permasalahan sampah tadi kan, sampah di laut menyebabkan dioksin, menyebabkan mikroplastik dan sebagainya. Permasalahan sampah ini kan ada di dua titik sebenarnya. Di hilir itu di hilir itu TPA. Kita lihat TPA di Manado, overload. Saya kemarin ke sana, saya coba foto jembatan timbang ini sudah tidak bisa diakses karena sampahnya di sana. Komposisinya menurut data KLHK kemarin itu 50-60% adalah sampah dari rumah, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ya. 60%. Yang dibawa ke TPA. Ya. Nah, komposisi sampah rumah tangga 50%-nya organik. Bisa dikompos, bisa bikin ekoenzim dan sebagainya. 20%-nya adalah sampah layak daur ulang. Plastik, kertas, logam. 30%-nya adalah residu. Itu kayak pampers dan sebagainya yang tidak bisa didaur ulang. Artinya, permasalahan sampah di hulu ini kalau kita bisa atasi 50% tadi misalnya selesai dengan teknologi pengolahan sampah organik menjadi kompos, ekoenzim dan sebagainya, maka kita sudah mengurangi 50% dari 60% tadi ke TPA. Ada 20% ini bisa bawa di bank sampah atau kerjasama dengan Baciraro untuk kita jemput. Untuk dibawa ke studio daur ulang, untuk kita daur ulang, dijadikan macam-macam produk, hasil daur ulang. Artinya apa? 50 tambah 20, 70%. Kalau itu bisa selesai dari halaman rumah dan program bank sampah atau Baciraro Recycle,
maka yang di TPA sebenarnya tinggal 30%. 30% ya. Dan itu sangat signifikan, membantu mengurangi beban pengelolaan sampah Pengelolaan sampah ya. di TPA. Ini makanya menarik sekali. Ya, menarik ini. Artinya gini, keberadaan bank sampah ini sebenarnya sangat bersinergi dengan membantu pemerintah ya. Betul. Membantu pemerintah yang sekarang juga dipusingkan bagaimana mencari tempat TPA Ya. yang aman untuk sekian tahun selama mungkin. betul. Ya kan selama mungkin kan. Betul. Karena ini sampah kan dia akan ada terus ya. Iya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa di Semompo itu overload ya saat ini ya sudah ini, dan katanya ke depan akan ada ilo-ilo ya. Ya. Ilo-ilo. Tapi kalau kita dengar ini ya tentu masing-masing ada ini saling membutuhkan sebenarnya. Oke, ada TPA katakanlah Semompo atau ke depan ilo-ilo ya. Tapi ternyata ini yang 20% tadi ya, yang 20% sebenarnya bisa dilakukan oleh Bung Marlon dan kawan-kawan ya. Mungkin nanti sebentar kita akan cerita gimana ilo-ilo ini, tapi saya ingin dulu Bung Marlon ini menginformasikan gimana tadi bagaimana saya tertarik terkait dengan bank sampah ya, sama Tribuners. Mungkin gimana ini bank sampah ini kan kerjasama Bung Rio dengan salah satu ini ya, bukan perusahaan ya, salah satu katakanlah LSM atau wadah yang ada di luar negeri ya, wadah di luar negeri sehingga membantu Bung Rio dan kawan-kawan. Sekarang saya ingin tanya gimana produksinya. Jadi ini agar supaya tujuannya mungkin Tribuners juga tertarik ya untuk gabung dengan Bung Rio dan kawan-kawan, atau paling tidak gimana, silakan. Ya ini memang saya katakan tadi ceritanya agak cukup panjang. Waktu kita mulai 2012 mendirikan bank sampah, ternyata kan ini bank sampah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Mengedukasi masyarakat saja sudah sulit. Apalagi kita menjamin keberlanjutannya. Saya menemukan kendala itu di lapangan. Pak Marlon, oke, orang suka kumpul sampah. Kau kalau satu kumpul siapa mau ambil? Iya. Dan sangat logis ya, sangat logis. Saya kumpul-kumpul mau dapat apa, manfaat apa? Nah, saya malah pernah dapat dukungan kemarin untuk bikin bank sampah di Minahasa, di 5 titik penghasil cengkeh, di 5 kecamatan di Minahasa. Saya bilang ini cengkeh adalah emas coklat. Orang yang biasa mandi bir, pada zamannya zaman jayanya, kemudian nonton Piala Dunia langsung, bahkan kalau ke toko cari barang yang paling mahal. Ini kan fenomena yang ada di Minahasa. Kemudian mau masuk dengan program bank sampah, bayangkan betapa sulitnya itu tantangannya. Dan bilang, di luar mindsetnya mereka ya. Ini kan memang harus ada strategi pendekatan bagaimana mau bisa merubah mindset seseorang tentang permasalahan sampah. Karena asumsinya kita kan sampah itu hanya banyak di kota. Ternyata begitu kita masuk ke desa-desa, wah sampah juga luar biasa banyaknya. Khususnya sampah plastik. Dan lebih tidak terkelola. Tidak terkelola. Karena dipikirkan jauh dari kota yang bisa diakses oleh transportasi untuk penjemputan dan sebagainya. Dan hanya dibuang sembarangan. Dan ini yang sebenarnya di saat kita mencoba masuk dengan program bank sampah, tidak mendapatkan semacam dukungan, ini akan sangat sulit. Akhirnya kita membangun strategi. Strateginya begini. Misalnya kita bicara tentang sampah plastik saja. Botol minuman itu ada 3 jenis kan. Ada tutupnya, ada bodinya, ada botolnya, ada labelnya. Kalau kita bicara botolnya, itu kalau dibawa ke pabrik di Tangerang, mereka bisa bikin jadi kain, bahkan untuk jadi sepatu, dakron dan sebagainya. Dan itu kalau kita kalau kita kumpul itu, kita bawa dengan kontainer, kita butuh pembiayaan sekitar 20 jutaan satu kontainer. Artinya kalau untuk membawa ke bank sampah aja ya? Enggak, itu bawa ke Tangerang. Ke Tangerang ya. Nah, artinya itu kan membutuhkan modal. Sementara kalau kita kan pergerakannya karena idealisme dan sebagainya, hal seperti begini agak sulit kita jangkau. Paling kita jualnya ke pengepul. Nah ini pengepul kan yang sulit. Dia suka main sesuai keinginan dia. Kalau bank sampah kan plastik kita taksasi misalnya 1.000 per kilo. Itu pun sulit untuk mereka kumpul. Cuma 1.000 perak 1 kilo, 60 botol itu baru 1 kilo. Kita mau bawa ke bank sampah 1.000 perak, bank sampah mau jual ke pengepul, kalau dia misalnya cuma ambil 500 perak,
maka selesailah itu bank sampah, kan begitu. Maka saya mencoba memikirkan bagaimana membangun ekosistem pengelolaan sampah. Oke, botolnya kita tidak ambil, tapi kita ambil tutupnya saja. Tutupnya bisa jadi apa? Ternyata kita bisa produksi sendiri di sini, seperti ini. Kita bisa bikin gelang, kita kerjasama dengan Minahasa. Perhiasan ya. Ya, ini bisa menunjang sektor pariwisata misalnya. Ya, ya. Kemudian kita akhirnya dapat dukungan juga dari Trace Waste Solution melalui Ocean Heroes. Mereka bantu peralatan untuk si Caca dan untuk membuat batako dari plastik. Dan itu sedang kita lakukan di studio daur ulang kita. Dan itu hanya tutup botolnya saja yang kita ambil. Jadi jenis HD namanya, HDPE. Itu kayak botol sampo, botol oli, tutup botol. Nah, itu yang kita kelola untuk jadi bahan baku pengelolaan produk-produk yang kita. Sehingga kita tidak perlu mengumpulkan semua sampah dan itu kita kirim keluar. Kita cuma kumpulkan semua sampah yang layak daur ulang ya, yang 20% tadi. Kemudian kita kerjasama dengan mitra. Jadi kebetulan saya dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia di Sulawesi Utara ada beberapa anggota kita. Ada yang khusus main kertas, ada yang main logam, ada yang main PET, botol PET itu. HD-nya kita tahan untuk produk supaya kita ada bergening. Nah, itu yang kita bilang membangun ekosistem pengelolaannya hulu hilir agar supaya kita bisa eksis. Karena kalau nyanda setengah mati. Nah, itu yang lagi kita kerjakan sekarang. Ya. Dan Bung Maron, ini untuk bank sampah ini berapa yang dilakukan sekarang, berapa pekerja yang ini? Kalau bank sistemnya gimana? Ya, kalau bank sampah itu kan sebenarnya bank sampah yang bisa berbasis ke desa, kerjasama dengan BUMDes misalnya, jadi unit usaha dari BUMDes, dan itu melekat di desa masing-masing. Itu dikelola oleh pengelolanya. Mereka mengkolek di desa masing-masing. Nah, kalau sekarang misalnya ada di Kema, ada di Batu Tumo, ada juga di Kupang. Yang sudah bekerja sama ya sudah ini. Kemudian kita nanti mulai bulan depan ini bersama Pertamina Geothermal akan kerjasama untuk bikin bank sampah baru di Minahasa di beberapa titik di sana, dan itu kita melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang yang kita bilang tadi, permasalahan sampah. Ya. Sampah itu kalau tidak dikelola masalah, tapi kalau dikelola dengan baik itu adalah sumber bahan baku daur ulang ya. Dan itu bisa menambah income ekonomi bagi masyarakat, bagi pengelola sampah sendiri. Nah, itu sosialisasinya kalau sudah selesai, kita masuk ke tahapan pelatihan manajemen bank sampah. Jadi bagaimana sistem bank, orang datang, mengedukasi sebenarnya ke masyarakatnya. Nah, itu tahapan sosialisasi. Nah, kalau untuk manajemen bank sampahnya, itu tadi di desa kita tetapkan misalnya 5 orang untuk kita latih. Bagaimana manajemennya, administrasi bank sampah, membuat buku tabungan, mencatat dalam buku, kemudian ditimbang, kemudian dipilah, kemudian diproses, packing dan sebagainya. Sehingga ditransaksikan dan bisa mendapatkan dana untuk bank sampah itu. Sehingga bank sampahnya bisa sustain. Kemudian ada tahapan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang saya bilang tadi bahwa kita membangun ekosistemnya. Jadi mulai dari program bank sampahnya, sampah terkolek tadi kita ambil, kita tukar dengan uang, kita bawa ke proses kita untuk jadi produk, kita jual, kita dapat keuntungan, kembali lagi ke masyarakat. Jadi ada sistem semacam circular economy prinsipnya. Ekonomi ya. Ini khusus ini sudah berapa lama kan 2000 berapa tadi 16 ya. 2016 sampai saat ini mengelola Bung Maron dan teman-teman. Seberapa efektif ini di berjalan ya saat ini. Nah, itu yang kita bilang tadi, ini berkaitan dengan bank sampah karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Membangun mindset tentang sampah adalah bahan baku daur ulang, itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan dinamikanya luar biasa. Sampai saat ini pun kalau bisa bertahan itu sangat bagus, karena kita semua akhirnya harus tiarap gara-gara COVID tahun 2019 kemarin. Saya bilang jangan ambil risiko untuk jalankan bank sampah, karena kita tidak tahu ini sampah dari rumah terkontaminasi COVID, dan kalau kita tidak siap untuk itu, takutnya pengurus bank sampah semua kena COVID. Nah, itulah makanya kemarin waktu kita kerjasama dengan Australia, kerjasama juga dengan Pegadaian, kerjasama. Jadi sempat terhenti juga ya dengan COVID ini. 2 tahun terhenti. Makanya kita akan mulai lagi tahun ini. Jaringan kita mulai dengan 2 opsi sekarang. Menawarkan menjadi mitra Baciraro Recycle atau menjadi nasabah bank sampah.
Kalau nasabah bank sampah berarti orientasinya sampah bisa jadi uang. Nah, gimana mainnya itu? Gimana? Nah, boleh diceritakan ke Tribuners. Ini kan menarik saya Iya. kira. Ternyata waktu saya ikut kompetisi Seribu Syarat kemarin, salah satu juri bilang, Pak Marlon, tidak semua kan orang mau sampahnya itu jadi uang. Iya, iya, iya. Kalau misalnya orang yang hidupnya di kawasan elit, misalnya di perumahan bagus itu, Citraland teman, mereka kan ya berapa lah itu 1.000-2.000 perak. Ya kita maunya pengen sumbangkan aja. Iya, iya. Nah akhirnya tuh, oh kalau gitu Pak Ciraro main itu. Ada di level untuk orang mau mendonasikan sampahnya. Daripada dibuang, mencemari lingkungan, atau dibakar. Minimal kan dia merasa sudah terbantu dengan Ya. sampah di rumahnya sudah tidak ada sebenarnya. Jadi ya orang di rumah rata-rata dia tidak berpikir uang ya. Iya. Dia berpikir dulu bagaimana di rumah saya bersih, Betul. bebas dari sampah. Itu saja sudah menguntungkan dia. Iya, Apalagi betul. orang sudah datang di rumah. Iya. Nah, ini Baciraro ini kan sebenarnya kan bahasa orang bahasa hari-hari di Tondano. Baciraro kan bersih. Bersih. Jadi kalau menjelang hari raya kan orang suka beres-beres rumah. Waktu orang beres-beres rumah pasti ada barang bekas, sampah. Ya kadang-kadang ini orang buang atau bakar. Itu jadi nama ya dari ini ya betul-betul filosofi Baciraro. Filosofi orang Minahasa. Tapi Baciraro. penggabungan antara bahasa lokal dan bahasa Inggris ini recycle Baciraro recycle. recycle ya recycle. Jadi bagaimana permasalahan itu yang kadang-kadang sampah harus berakhir di tempat sampah dan dibakar Iya, atau dibuang dan mencemari lingkungan, itu kita minimalisir. Kita bawa ke studio daur ulang, kita pekerjakan orang-orang lain untuk membantu memilah, kemudian kita membuat produk, kita kerjasama dengan komunitas budaya dan sebagainya, menjadikan produk-produk bernilai seperti ini, dan ini dijual ke marketplace. Kita sebenarnya sudah dapat pesanan kemarin dari komunitas diving internasional. Dan sekarang lebih mudah kan Ya. jual begini karena ada marketplace kan. Jadi saya tidak perlu keluarkan biaya yang banyak yang mengeluarkan ini untuk ini ya. Betul. Jadi dimudahkan memberi ada mungkin 2016 belum ini tapi sekarang kan udah lebih berkembang ya. Ya, kita tidak tahu dengan dunia metaverse, NFT dan sebagainya. Iya betul. Ini barang-barang seperti begini kan unik, kemudian ada nilai value-nya yang kita tawarkan bahwa kalau Anda mau jadi mitra Baciraro, Anda sudah berkontribusi terhadap lingkungan dan kami mengapresiasi dengan memberikan cenderamata. Hal seperti begitu. Ini memang terkadang terkesan hal yang remeh-temeh, tapi sebenarnya dari Kan value-nya. ini tinggal disosialisasikan ke pemerintah bahwa mungkin sama dengan yang lain, tapi ini kalau lihat dari sejarahnya bahwa ini dibuat dari ini nilainya, Betul. nilainya beda lah, beda ya. Ya, jadi ini yang kita jual kan bukan sampahnya, ini kita jual story-nya. Story-nya ya. Bagaimana ini kawan-kawan di Likupang sana ada kita kan juga fasilitasi bank sampah friendship di Likupang. Jadi ada teman-teman KPA Komunitas Pencinta Alam Likupang, mereka itu bersih-bersih pantai Pulisan, Warinso, sampah plastiknya itu bawa ke bank sampah, dibersihkan, dicuci, kan biasanya banyak pasir, diturunkan pasirnya, kemudian dicuci, dipilah warna, ditimbang di bank sampah jadi rupiah, Baciraro jemput, bawa ke recycling center, kita cacah, kita bentuk jadi produk ini, kita jual ke turis. Iya. Dan mereka tahu sejarahnya kan Itu kalau dijelaskan ke mereka, apalagi kalau di marketplace kan di ini wah ini Kita berasal bangun dari cerita. ini di ini sehingga mereka tidak akan melihat soal ini aja tapi mereka akan lihat story-nya oh luar biasa ini. Itu yang mahal ya. Jualan kita itu. Ya, luar biasa. Dan ini itu tadi dinamikanya luar biasa dan memang komitmen dan konsistensi. Saya bilang ini udah lebih dari 10 tahun lah. Ya. Kita ada di isu seperti ini dan mudah-mudahan ini momentum tahun ini kita bisa lebih setelah dorman selama 2 tahun kurang lebih gara-gara Covid. Mudah-mudahan 2022 ini ada pencerahan, ada harapan ya. di isu permasalahan sampah. Ya, karena ini ada beberapa event juga kan, ada beberapa ini ada salah satu event site ya dari G20 ya, yang akan digelar di Likupang. Dan kita tahu bersama bahwa ada destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Salah satu yang boleh masuk kan ini, sehingga ada sesuatu yang bernilai tambah yang memperlihatkan bahwa Sulut itu sudah
sudah ada perspektif yang luas terkait dengan sampah. Saya kebetulan bergabung dengan teman-teman di Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Kemarin sudah audiens dengan kami, kan rencana ada mau pelantikan bulan depan. Itu kita mentawarkan Baciraro Recycle akan mendukung, karena kan begini, destinasi wisata itu apalagi daerah kita ini agak kurang dengan fasilitas toilet. Jadi rencana kita mau bikin toilet itu dari bahan baku daur ulang. Jadi batakonya itu dari Toilet. ya, dinding toilet itu toilet. pakai batako dari plastik. Luar biasa ya. Iya. Batako dari plastik. Batako dari plastik. So, pernah lihat itu tuh. Warna-warni cantik. Sorry ya. Ya. Tapi nanti nanti kita share itu kebetulan karena alatnya kita punya dan itu kita bisa Tadi ya Tribuners, saya sempat lihat di pertunjukan Bung Marlon ada kursi bangku dari plastik ya, selain pernak-pernik ini. Jadi saya kira menarik ini. Tribuners, bahwa sampah yang ini yang dikatakan di tema kita, sampah yang harusnya masalah ini menjadi solusi. Sudah ada solusinya ya. Sudah ada solusi, bahkan boleh dimanfaatkan. Betul. Digunakan untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Tentu kita belum bisa mengatakan jumlahnya berapa, tapi ini saya lebih ke semangatnya Bung Marlon dan kawan-kawan luar biasa, harus kita apresiasi. Bahkan tentu harus didukung oleh berbagai pihak, oleh pemerintah, oleh stakeholder, dan Bung Rio dan kawan-kawan mungkin dengan sulut masuk salah satu destinasi pariwisata super prioritas ya, harus juga memanfaatkan ini. Bagaimana Bung Rio dan kawan-kawan Bung Marlon dan kawan-kawan menyambut ini? Jadi begini, destinasi super prioritas ini, waktu saya sempat dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk belajar tentang sustainable tourism. Waktu saya selesai belajar tentang pariwisata berkelanjutan itu, ditelepon sama konjen Australia, Mr. Robert Matthew kemarin. Dia tanya, Marlon, kamu setelah belajar tentang sustainable tourism di Australia, kira-kira apa konsepmu untuk destinasi super prioritas yang salah satunya adalah Sulawesi Utara di Likupang? Di Likupang, ya. Saya katakan yang saya pahami tentang sustainable development adalah 3 pilar pembangunan ini harus berjalan dalam satu rel. Ini menurut Prof. Emil Salim waktu saya belajar sedikit tentang sustainable development. Artinya ada 3 pilar ini, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saya bilang saya ini hanya aktivis bank sampah. Tapi dengan aktivitas bank sampah ini, kita bicara tentang bagaimana lingkungan terjaga, karena sampah bisa diberdayakan, dipungut oleh masyarakat, artinya ada lingkungan, ada masyarakat sosial terlibat, kemudian sampah yang dikumpulkan ini bisa beri dampak ekonomi. Jadi 3 pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan ini ada di program ini. Luar biasa sebenarnya. Makanya beliau bilang, oke Marlon, saya bantu untuk bikin bank sampah. Nah, jadi kita buat bank sampah 1 unit kemarin di Likupang, tapi animonya luar biasa. Waktu itu kita coba bikin di Winuri, kemudian Likupang 2 juga minta, karena ada kelompok perempuan di sana, ibu-ibu di Orange. Jadi mereka tugasnya apa? Menampung ya? Mereka kita latih tentang bagaimana membuat bank sampah. Jadi mengedukasi memilah sampah, mengedukasi bagaimana administrasi bank sampah, mengedukasi masyarakat bagaimana untuk membersihkan lingkungan, kemudian bawa di bank sampah. Dan akhirnya yang saat ini masih berjalan itu di Sarawet. Ada koordinator KPA Likupang itu, mereka yang tetap jalan. Dan kemarin ini kan perjalanannya sejak 2019 itu dapat dukungan dari Australia. Kita dihajar dengan COVID. Dan kita bilang berhenti semua. Tapi akhirnya di situ waktu kita untuk bagaimana membangun strategi baru ke depan. Berpikir ya. Jadi diberikan waktu untuk berpikir, berinovasi ya. Berinovasi kreatif ya. Gimana? Maka lahirlah Baciraro. Dengan ada konsep Baciraro ini, kita dapat dukungan dari Traceways Solution dari Swiss, kemudian Ocean Hero dari Jerman. Mereka punya search engine seperti Google. Jadi bisa pakai itu Ocean Hero itu untuk jadi search engine. Informasi tentang permasalahan sampah di laut itu ada di situ informasinya.
Dan ternyata mereka mengumpulkan donasi itu dari situ. Setiap orang yang membuka website Ocean Hero itu dapat klik. Klik ya. Nah, itu dan itu luar biasa. dana yang terkumpul di seluruh dunia itu yang dibantukan ke kita juga salah satunya. Itu untuk ya tadi pada program untuk membuat batako dari plastik. Dan ya mudah-mudahan itu sudah jalan sejak 2000. Batako dan plastik untuk rumah-rumah, Ya, untuk rumah. untuk ini ya. Kita punya target untuk bikin rumah salah satunya di Siladen. Jadi mereka sudah tinjau ada satu rumah di sana yang Jadi bikin kayak tempat wisata begitu ya. ya itu Jual program. story-nya ya. Jadi ini intinya sebenarnya ada blessing apa ya istilahnya dengan adanya COVID ini justru memberikan kesempatan kita untuk memikirkan Berkat dari musibah apa bahasa Inggrisnya ya. blessing is disguise ya atau apa begitulah. Jadi ada permasalahan tapi ternyata memberi waktu kepada kita untuk memikirkan. Dan di tahun 2021 kemarin itu waktu kita untuk betul-betul mempersiapkan fondasi. Jadi kita sudah punya studionya sendiri. Jadi dalam keadaan harus menyendiri, diberikan kesempatan berpikir seolah rehat panjang dan melakukan strategi-strategi, melakukan komunikasi secara daring dengan teman-teman di luar banyak pihak ya, dan ini menghasilkan ini ya. Makanya sekarang kita dengan Baciraro kita dan kawan-kawan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang baik untuk Baciraro. Harus semangat, harus yang baik memang ini. Makanya sudah responnya cukup baik dari masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan termasuk kemarin JNE. Mereka bilang Pak Marlon kami udah keliling Sulawesi Utara mau cari perusahaan yang bisa membantu kami menghancurkan karung-karung ini karena rupanya mereka pernah bakar dan itu merusak lingkungan. Pernah juga diambil orang dan itu beredar di mana-mana mendapat sorotan dari luar dari pusat. Oh itu nggak boleh. Terus bagaimana dong? Nah, kami memberi solusi Pak. Kalau bawa di kita hancurkan. Terus ya kita buat jadi produk. Itu menghidupkan UMKM. Kita kerjasama dengan komunitas. Kita bisa dan jual. menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita mencoba memberikan solusi. Ada masalah, tapi kita menawarkan solusi. Begitu juga dengan program-program. Kemarin kita ketemu dengan salah satu perusahaan yang bilang, aduh kami sudah 6 tahun coba buat program-program CSR, tapi gagal terus. Semoga dengan program bank sampah ini kita bisa, ya mari Pak. Saya hanya menawarkan apa yang coba kami sudah lakukan selama ini, dan kalau itu bisa sesuai dengan kebutuhan, nah kita akan coba membangun kerjasama. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan ada program-program itu. Ya. Dan Tribuners saya kira ini memberi inspirasi bagi kita di akhir pekan ya. Bagi inspirasi mungkin kita masih bingung-bingung kalau ingin ikut ya, tapi selesai acara ini tentu kan Bung Marlon ini masih berada di Minahasa ya di Sulawesi Utara, jadi kita bisa melakukan komunikasi gimana ya. Justru itu memang kami undang di Tribun Bakudapa di Tribun Podcast ini ya, gimana Bung Marlon menginformasikan ini secara lebih luas karena sudah banyak yang tahu Pak saya yakin ya, tapi tentu dengan adanya bincang-bincang ini diharapkan tentu lebih banyak lagi orang yang mengenal Bung Marlon dan usaha yang dilakukan oleh Bung Marlon. Bung Marlon ini tadi sudah diceritakan ya bagaimana inovasi setelah di masa pandemi ya yang membawa berkat. Saya ingin tanya, ini kan ada rencana pemerintah untuk melakukan bank sampah regional yang di Iloilo ya. TPA regional. TPA regional di Iloilo. Sejauh mana ini bisa bersinergi dengan Bung Rio dan kawan-kawan ya, Bung Marlon dan kawan-kawan ya, sejauh mana ini bisa bersinergi karena kan katanya ya bahwa ini akan dikelola juga secara profesional ya, secara profesional. Kemudian jadi ini sampahnya memang diharuskan banyak, bahkan sampah dikatakan dari Bitung, dari Minut, dari Minahasa katakanlah, dan Manado akan satu kali di tempat ini. Bagaimana Bung Marlon melihat ini? Dengan adanya Iloilo, sejujur aja saya terflashback kembali ke 2016. Ada seorang dosen dari Surya University telepon saya, dia bilang, Pak Marlon kami baru dari China. Ini ada presentasinya tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah kota. Dan Manado salah satu yang dipilih. Dia tanya, kira-kira kapasitas sampah kota Manado per hari berapa?
Saya bilang kalau data asumsinya kemarin sekitar 350 ton per hari. Dia bilang, wah itu enggak cukup itu. Berapa Pak? Harus 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari. Sebelum wah itu Pak, harus ada beberapa kabupaten kota terlibat. Oh iya, kalau bisa ada akses ke Pak Gubernur untuk sampaikan tentang teknologi ini, itu mulai sampaikan. Tapi saya nggak dapat akses, tapi tiba-tiba keluar Perpres tentang 12 kota di Indonesia yang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA. Jokowi sempat marah juga kemarin, dia kata, saya sudah 6 kali rapat tentang sampah, tapi nggak pernah selesai-selesai. Jokowi kan maunya cepat, Presiden maunya cepat. Iya, iya. Ya ini. Tapi ada hal-hal teknis yang rumit sana berarti ya. Ya, ternyata kan ini permasalahan bagaimana sampah ini dikonversi jadi listrik, dan ini harganya agak sulit masuk ke PLN misalnya. Oh. Nah, ini yang jadi kan sebenarnya Pak Presiden bilang jangan bicara tentang listrik berapa harganya, tapi ini sampah harus selesai gitu. Permasalahan itu yang harusnya diselesaikan. Maksudnya Makanya dia poinnya di situ. poinnya di permasalahan sampah itu, ya, karena Indonesia darurat sampah kan begitu. Iya. Dan memang dari 12 kota itu belum ada satupun yang jalan kan, tapi kemarin ada Benowo di Surabaya, kemudian Solo. Nah, saya nggak tahu di Manado saat ini seperti apa karena saya belum pernah ke Iloilo. Tapi itu tadi kalau mau flashback ke belakang ceritanya seperti itu sebenarnya. Bahkan saya kemarin ke Minahasa waktu kepala dinas yang lama, beliau katakan ini agak sulit Marlon. Kenapa Pak? Soalnya orang diwajibkan untuk kontribusi sampah ke sana. Iya Pak, saya juga dilematis soalnya begini, di saat pemerintah pusat kita bicara tentang yang saya katakan tadi ada 2 titik permasalahan, ada di TPA dan ada di hulu sumber timbulan sampah. Ini kan kita berupaya melakukan pengurangan timbulan sampah ke TPA, karena TPA selama ini yang dikelola itu ada namanya tipping fee, ya itu pun juga akan berlaku di Iloilo. Setiap kabupaten kota harus ada kontribusi. Kalau dengan jumlah sekian ya dipaksa mau tidak mau harus itu. Saya nggak tahu gimana di Manado, tapi yang saya tahu di Bantar Gebang pun itu di Jakarta itu 500.000 per ton. Di Minahasa. Di Jakarta. 500.000 rupiah per ton. Artinya kita bisa hitung berapa ton sampah yang dibutuhkan dan berapa APBD yang harus dikeluarkan untuk itu. Nah, di saat kita bicara tentang konsep kita tadi bagaimana mengurangi sampah dari sumber timbulannya, saya punya case menarik di saat di Minahasa Utara ada bank sampah kita di jalan. Datanya misalnya 267 DLH kemarin sempat katakan bahwa TPA Sawangan itu rencana operasionalnya 3 tahun. Tapi baru tahun pertama itu sudah 80% kapasitas. Terpakai ya. Artinya tidak sampai 2 tahun sudah sepenuh. Nah, overload. Nah, ini yang kita bilang, bayangkan kalau 130 desa di Minahasa Utara bisa mengurangi 70% setiap rumah tangga sampahnya ke TPA. Itu tadinya yang 3 tahun itu bisa jadi 9 tahun masa pakainya. Nah, ini kan spirit yang lagi sedang berkembang saat ini. Bagaimana circular economy, bagaimana paradigma waste management to resources management yang lagi didorong. Ini memang agak sedikit kontradiktif dengan Iloilo. Iya. Karena di Iloilo dia hanya konsep untuk ini, dan ini bagaimana mengurangi ya, ini saya mendidik masyarakat ya, mengedukasi masyarakat agar supaya bagaimana meminimalisir sampah, mengelola sampah ya, ini mengelola sampah dengan baik ya, dengan mereka tahu memilah-milah ya, sadar akan bagaimana harus sampah sendiri harus dikelola. Maka itu yang dikatakan tadi, dia menolong ya. Ini saya kira sebenarnya efektif ya, lebih efektif, dan ini memang tidak bisa kerja sendiri ya. Betul. Bung Rio dan kawan-kawan tentu, Bung Marlon dan kawan-kawan tentu tidak bisa hanya sekian orang untuk melakukan kampanye ini. Kampanye ini membutuhkan dukungan banyak pihak, banyak. Sekarang Bung Marlon, dengan katakanlah sosialisasi atau kampanye ini dengan pihak mana saja sudah bekerja sama? Karena saya yakin kalau sendiri repotnya minta ampun ya. Saya pemerintah gimana? Kami sebenarnya dengan teman-teman ada kata pepatah Afrika yang kita pakai. Pepatah Afrika itu bilang begini, kalau ingin jalan cepat, pijo sendiri. Ya. Baru masuk ke jalan jauh, baru jalan rame. Kan begitu toh. Konsepnya artinya gitu. Orang mau jalan jauh, mau jalan panjang. Jadi kita ingin adanya kolaborasi. Nah, ini kita
kita bicara tentang konsep itu sebenarnya 3 kata yang menarik. Kolaborasi, kolaborasi, dan kolaborasik. Jadi artinya permasalahan sampah ini masalah kita semua. Baciraro siap berkolaborasi dengan siapa saja. Yang penting tujuannya satu, bagaimana sampah ini kita bisa atasi bersama. Prinsipnya itu tadi, sampah jika dipilah adalah bahan baku daur ulang, dan itu bernilai ekonomi. Kita bilang orang bicara idealisme, lingkungan segala macam. Kalau tidak ada aspek ekonominya di sana, itu akan sulit. Akan sulit. Gitu kan? Karena prinsipnya orang akan membutuhkan manfaat dari betul, itu. Ya. Manfaat dari itu. Nah, jadi hal-hal berkaitan dengan yang penting kita tahu di mana kita bisa berkolaborasi, kapan berkolaborasi, dengan siapa kita berkolaborasi, apa yang kita kolaborasikan. Kalau sejelas itu, irisannya sejelas, ya, pasti dia lebih lama ya. Mari orang berbuat sesuai kapasitas masing-masing. Sederhana itu sebenarnya ya. Dan bawa asik aja. Iya, justru. Jadi itu kolaborasi. Iya. Nggak rumit ya. Tadi kan Bang Marlon sempat mengatakan bahwa ini ada kerjasama ya dengan JNE, Pertamina ya, geothermal, dan mungkin yang lain. Apa yang diharapkan? Ini kan tadi ada sampah rumah tangga, tentu ada pabrik-pabrik, ada usaha-usaha yang memang dia mempunyai juga sampah yang ini. Dan mungkin ya selama ini belum tahu ada Bang Marlon dan kawan-kawan, sehingga di media ini ya saya mungkin menginformasikan bahwa ini sudah ada JNE, ada Pertamina, siapa lagi kan? Siapa lagi ya? Dan sejauh ini kira-kira gimana pertemanan kerjasama dengan Pertamina, JNE? Kalau ini kan kemarin tahun lalu, awal akhir tahun kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup barusan merilis perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proper. Ada penilaian proper setiap perusahaan-perusahaan. Ada hitam, biru, hijau, bahkan emas kan gitu ya. Biru. Jadi beberapa perusahaan itu sebenarnya sangat membutuhkan, karena ke depan ini kita bicara tentang green business, perusahaan yang dikelola berwawasan lingkungan. Jokowi presiden kita kemarin baru pulang dari Glasgow untuk ikut COP26. Itu isu perubahan iklim itu sudah menjadi kewajiban semua negara untuk bersama-sama. Karena saya selalu katakan di kegiatan sosialisasi tentang bank sampah bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu. Artinya kita tidak rela mewariskan bencana untuk anak cucu kita. Nah, isu-isu ini sekarang lagi secara global dibicarakan bahwa sebenarnya bumi ini kalau kita tidak kelola dengan baik, maka itu akan berdampak ke depan. Ya, Elon Musk dan orang-orang hebat kaya itu membuat stasiun untuk bisa wisata ke luar negeri, keluar angkasa untuk mencari alternatif planet-planet lain selain bumi untuk ditinggali, menghabiskan triliunan rupiah. Saya bilang kenapa enggak dana itu dialihkan saja untuk kegiatan-kegiatan seperti begini. Mempertahankan bumi ini supaya lebih selama mungkin ya. Untuk lebih layak ditinggali. Minahasa Utara kemarin ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Indonesia pilot project untuk perubahan iklim. Dan saya terlibat di sana dan kita mencoba menghitung emisi karbon yang dihasilkan oleh Minahasa Utara. Dan kira-kira prediksi ke depan kalau kita kembangkan program-program yang lebih ramah terhadap lingkungan, itu akan mendapatkan dukungan dari luar negeri untuk menjalankan program-program itu. Nah, perusahaan-perusahaan juga, mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus membuat peta jalan, pengurangan emisi, pengurangan permasalahan sampah, membantu mendukung permasalahan sampah. Karena sektor pengolahan sampah juga sudah masuk dalam hitungan untuk mitigasi perubahan iklim. Jadi ini maksud saya, Baciraro Recycle siap berkolaborasi dengan siapa saja ya. Perusahaan, pemerintah, karena penggunaan kertas dan sebagainya itu daripada dibuang atau dibakar, mending kita kelola untuk menjadi kriya produk daur ulang, dan itu kita menjamin kerahasiaan dari dokumen-dokumen rahasia biasanya dengan peralatan yang kita miliki untuk dihancurkan, dan dihancurkan kemudian dijadikan produk, dan produk itu bisa menghidupkan komunitas-komunitas kreatif ya. Dan itu bisa mendukung sektor pariwisata yang di Sulawesi Utara. Artinya itu tadi kolaborasi ya, gitu. Kita siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja, pemerintah,
sektor swasta, komunitas atau akademisi, ya, kita bisa membangun kolaborasi. Dan situasi saat ini ya, era digital saat ini memberi peluang seluas-luasnya dengan situasi yang penting mau dan melihat di mana kita sinergi. Nggak perlu capek-capek kan katakan yang dikatakan Bung Marlon tadi, kita melihat aja kapasitas kita apa yang bisa kita lakukan dan teman bisa lakukan apa ya teman ini. Dan Bung Marlon ini Bung Marlon kan bekerja beraktivitas di Sulawesi Utara ya. Ada tidak connecting ya dengan misalnya mungkin di DKI, Surabaya atau yang lain untuk menambah wawasan dan menambah ini? Gimana, ada selama ini jejaring itu? Kalau saya kebetulan saat ini masih sebagai Sekjen Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Dan anggota ketuanya dari mana? Beliau di Pasuruan sekarang punya pabrik daur ulang juga, dan kita tersebar dari Aceh sampai Papua. Anggotanya tersebar dan ini di Indonesia, yang ada semacam ini daur ulang. Sudah ada berapa banyak? Jadi asosiasi pengusaha ini yang penting bergerak di bidang persampahan. Jadi ada yang pengembangan aplikasi, ada yang mengembangkan budidaya maggot untuk sampah organik, ada pengepul plastik, ada pabrik sampai semua aspek yang berkaitan pengolahan sampah. Bahkan konsultan sudah tergabung di organisasi WADA ini ya. Iya. Dan Bung Marlon sekjen di situ ya, kebetulan sekjen ya. Sampai saat ini masih sekjen. Sampai saat ini. Boleh cerita bagaimana aktivitasnya organisasi ini WADA ini? Sebenarnya Asosiasi Pengusaha Sampah ini lahir di 2019 waktu kita sebenarnya kan ada keinginan untuk bagaimana membantu pemerintah untuk seperti yang saya katakan bahwa Indonesia darurat sampah, dan ini ada banyak keresahan dan kira-kira apa solusi yang kita bisa kontribusikan untuk permasalahan ini. Kenapa kita harus berasosiasi? Itu kan karena ada kebutuhan. Kalau kita jalan sendiri kan susah. Kita mau mengaku ke pemerintah saya bisa, tapi kalau kita punya lembaga, kita akan lebih powerful. Dan memang Asosiasi Pengusaha Sampah sendiri sekarang ini sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya di Kelungkung di Bali kemarin waktu saya ke sana kita diajakin kerjasama, dan saat ini bahkan hampir seluruh Bali itu sudah kerjasama dengan APSI, dan itu kemarin mendapat dukungan, salah satu anggota kita mendapat dukungan dari Prancis dengan kapal untuk bersih-bersih sampah plastik di laut. Ini di Indonesia kan di Sulut sudah ada berapa yang bisa mendaur ulang sampah? Kalau di Sulut sendiri sebenarnya banyak pengepul yang mereka mengumpul kemudian bawa pasukan ke kontainer dan kirim ke Jawa. Kalau yang punya alat seperti kami yang saya tahu baru Baciraro. Baru Baciraro ya yang ada. Kalau ada kawan-kawan yang lain yang punya juga mesin giling, tapi mereka gilingannya dikirim ke Jawa. Oh, dipisahkan, digiling, kemudian daur ulangnya di Jawa ya. Jadi sebenarnya yang secara langsung melakukan daur ulang baru Bung Marlon, tapi untuk yang dikirim ada yang ke Jawa sudah banyak juga ya, banyak juga ya. Artinya terbantukan juga sebenarnya dengan untuk ini ada wadah-wadah yang lain. Dan Bung Marlon, tentunya perbincangan ini ya dibatasi juga ya karena semakin menarik sebenarnya, tapi ini sudah sangat jauh dari 30 menit. Tapi weekend saya kira memang kita santai-santai saja, dan apa yang kita perbincangkan ini tentu sangat menarik tentunya, dan paling penting selain menarik ini bermanfaat bagi para Tribuners, dan sehingga semoga apa yang jadi perbincangan kita ini memberikan selain informasi, memberikan inspirasi kepada para Tribuners, sehingga mungkin boleh menghubungi Bu Marlon atau ada inovasi-inovasi yang lain ya. Karena itu ya sangat beruntung lah bagi para Tribuners yang kebetulan punya waktu luang kemudian menyaksikan akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini,
saya akan meminta kepada Bung Marlon untuk ya closing statement apa saja berupa imbauan atau apa saja. Kalau closing statement mungkin sederhana aja, bahwa itu tadi ada kata-kata yang sudah saya katakan tadi. Kita ingin Indonesia bersih dari sampah, dan karena bumi ini bukan warisan nenek moyang tapi titipan anak cucu, dan kita ingin mewariskan hal yang baik untuk generasi selanjutnya. Dan kalau Baciraro Bajalang sendiri yang mau sampai, jadi Baciraro butuh dukungan semua pihak. Yang penting jelas irisannya, siapa mengerjakan apa, bagaimana, di mana. Kemudian kita kerjakan sama-sama. Jadi kolaborasi, jalani dengan asik. Itu aja. Terima kasih. Keren ya. Dan tentunya saya Asyul Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Marlon Kamagi yang merupakan CEO founder Baciraro Recycle ya, yang sudah hadir di Tribun Podcast ini, Tribun Bakudapa. Kita sudah berbincang-bincang ya banyak hal terkait dengan sampah, masalah sampah dan solusi. Dan semoga ini tentunya bermanfaat bagi para Tribuners yang menyaksikan akan acara ini. Dan saya juga berterima kasih ya kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara kami ini. Dan kita akan bertemu lagi pada waktu dan lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda tentunya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih.